Mahfud MD malah bandingkan dengan Kejagung, KPK tak kunjung panggil Bobi Nasution. GAN, OTT, KPK di Sumatera Utara, Sumut, hingga menangkap salah seorang kepala dinas PU setempat. Dalam proses penyelidikan KPK, salah satu saksi penting adalah Gubernur Sumut Bobi Nasution, namun hingga kini menantu Jokowi itu tak kunjung dipanggil. Bobi seperti tak tersentuh, publik pun mulai bertanya ada apa? Bahkan, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD juga mengungkapkan kebingungannya. Padahal Bobi Nasution sendiri sudah siap dipanggil dan menanyakan surat pemanggilan itu. Terkait hal ini, Mahfud MD meyakini KPK tidak berani. Hal itu dikatakan dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Selasa, 8 Juli 2025 lalu. Bobi Nasution dikaitkan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara ini. Hal ini menyusul penetapan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, sebagai tersangka oleh KPK. Saya tidak melihat Bobinya ya, tapi melihat KPK-nya. KPK ini sekarang, akhir-akhir ini kan kelihatan tidak lagi menarik ya sambutan publik, sorak-sorai publik itu untuk KPK sudah tidak seperti dulu, ucap Mahfud dikutip dari tribunnews.com. Malah sekarang sorak-sorak publik pindah ke Kejaksaan Agung, imbuhnya. Menurut Mahfud, hal ini dikarenakan opini publik memandang KPK saat ini adalah KPK titipan untuk menyortir perkara yang boleh dan tidak untuk diungkap. Nah, melihat itu maka mungkin ya, agak sulit membayangkan, tapi mudah-mudahan saya salah, agak sulit membayangkan KPK itu akan melibatkan Bobi, akan memanggil, memeriksa apalagi menersangkakan, ungkap Mahfud. Tentu jawaban Bobi standarkan kalau saya dipanggil siap hadir, ya tidak ada orang yang tidak, Presiden sekalipun akan selalu mengatakan kalau saya perlukan, saya datang, kan gitu. Mahfud mengatakan sampai saat ini dirinya belum bisa membayangkan KPK akan memanggil Bobi. Apalagi melibatkannya dalam kasus ini, ujarnya. Ini objektif saya, mungkin banyak orang berpikir, wah kalau begitu nggak benar hukumnya. Terserah orang mengatakan apa, tapi ini pandangan saya dari sudut politis, tegas Mahfud. Mahfud menilai ini menjadi momentum bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan publik. KPK akhir-akhir ini sedang berusaha untuk memulihkan dirinya dari persepsi publik bahwa dia lembaga titipan, lembaga boneka dan sebagainya. Dan momentumnya sedang ada. Karena secara politis bagaimanapun kita melihat Pak Jokowi tidak sekuat dulu lagi cengkeramannya. Sehingga ke yang lain gak nyengkeram, ke KPK juga cengkeramannya sudah lemah sehingga dia bisa masuk ke urusan Medan, urai Mahfud. Oleh karena itu, Mahfud menyarankan KPK untuk tidak ragu memanggil Bobi apabila diperlukan. Nah, kalau KPK memang begitu mestinya dia segera panggil Bobi Nasution. Dan menurut saya dalam sebulan terakhir ini KPK lumayan loh sudah mulai beranikan. Mantan gubernur sudah mulai dipanggil, ada penangkapan di sana di sini. Dan yang terakhir yang bagus itu menurut saya ya, Sekretaris Mahkamah Agung begitu bebas ditangkap lagi, ungkap Mahfud. Mahfud berharap agar KPK bisa bangkit menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Mudah-mudahan ini terus agar dia, KPK, bangkit lagi gitu sebagai sebuah lembaga yang dulu pernah sangat legendaris lah sampai sekarang ya. KPK 10 tahun lalu dan sebelumnya tuh kan hebat banget ya. Sekarang sudah tenggelam. Mestinya dia harus bangkit. Harus dia yang bangkit menunjukkan keberaniannya, ujar Mahfud. Sementara itu, KPK memastikan belum ada rencana untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara, Sumut, Bobi Nasution terkait dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di wilayah tersebut. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Setio Budianto, pada Kamis, 10 Juli 2025. Ya, sementara sih. Sampai dengan hari ini belum ada, kata Setio kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Setio menjelaskan bahwa hingga saat ini, belum ada informasi atau laporan dari tim penyidik KPK yang merekomendasikan pemanggilan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu. Penyidik KPK, menurut Setio, masih berfokus pada pemeriksaan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih fokus dengan pokok perkaranya terhadap Kepala Dinas dan PPK. Termasuk juga yang untuk di Balai Besar, tambahnya. Diketahui, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan operasi tangkap tangan, OTT, KPK terkait dugaan kasus korupsi proyek jalan. Mereka ialah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Effendi Siregar, Res selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen, PPK. Helianto, HL selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Ahirun Effendi Siregar, KIR. Selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group dengan, dan M. Raihan Dulasmi Pilang, Ray, selaku Direktur PT Rona Namora, RN. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.